Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kembali kita sudah memasuki minggu yang baru, Senin 7 April 2025. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita hari demi hari. Kita bersyukur kita bisa memasuki bulan April, kita kembali akan merayakan Paskah dan juga kebangkitan Kristus hari ini, bulan ini. Kita kembali diingatkan betapa besar kasih Bapa yang sudah memberikan Kristus kepada kita. Karena itulah kita akan belajar dan terus belajar mengenai kemuliaan Kristus di sepanjang bulan April ini, sehingga kita makin mengagumi Kristus. Kita makin respect dan menghormati Kristus, juru selamat kita, dengan atributnya yang mulia dan ajaib sebagai Tuhan yang besar. Kita akan belajar dalam renungan malam hari ini dengan judul Kemuliaan Kristus dalam Kedatangannya. Matius 25 ayat 31 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Saudara, ini ayat yang muncul dalam perikop mengenai penghakiman terakhir pada saat Yesus datang kedua kali, saudara. Kita tahu bahwa setelah Yesus mati, bangkit, kemudian ia naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan sebentar lagi tanda-tanda zaman sudah berbicara dengan luar biasa bahwa ia akan datang kembali. Saat kedatangan yang kedua kali, ia tidak akan datang dalam keadaan yang sederhana sebagai manusia yang hina, tetapi akan datang sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan. Dan ayat ini menyatakan hal tersebut. Lalu ayat paralel lain misalnya dalam Matius 16 ayat 21, di sana dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi, Yesus terlihat dalam ayat ini penuh kemuliaan Bapa yang disertai dengan malaikat-malaikatnya saat ia datang kembali. Lalu dalam pasal 19 ayat 28, Tuhan Yesus juga berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Murid-murid dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kemuliaan saat ia datang kembali dan menghakimi, artinya memerintah bersama dengan Kristus. Dan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 19, khususnya ayat 11 sampai 16, di sana dijelaskan bagaimana prosesi kedatangan Tuhan Yesus yang mulia ini. Yesus datang dalam kemuliaan memakai jubah putih yang telah dicelup dalam darah yang namanya disebut firman Allah. Ia menunggangi kuda putih memakai kain lenan halus yang bersih putih. Dari mulutnya keluar pedang yang tajam memukul bangsa-bangsa yang menolak dia. Di dalam jubahnya dan pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Inilah kemuliaan Kristus yang akan kita alami suatu hari kelak saat ia datang kembali. Sejujurnya, saya tidak sabar menantikan saat ini, saudara. Bahkan saat saya membuat renungan ini, hati saya meluap-luap dengan sukacita. Hidup jadi penuh makna, hidup jadi penuh pengharapan. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup ini tidak ada bandingannya
dengan kemuliaan yang akan kita terima saat Kristus datang kembali, dan Ia akan memberikan kemuliaan itu kepada kita semua, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang akan dijemput bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam kemuliaan sorga dan memerintah bersama dengan Dia. Wow, haleluya. Inilah penghiburan kita. Karena itu sebelum saudara tidur malam ini, mari tersenyum dan bersyukur kita memiliki Kristus, Raja yang mulia. Dan suatu hari kelak, saat Ia datang kembali, saudara dan saya akan bersama-sama dengan Kristus duduk di dalam taktanya, dalam kemuliaannya yang besar. Haleluya, mari tetap semangat dalam hidup ini sampai kita menantikan waktu itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.